Lari. Terus ikuti perjalanan jejak minimal. Stop, kayaknya harus di sini deh kita berhenti. Pas jembatannya banget di sini. Ini langsung pas nyampe ke jembatan langsung bener-bener merinding banget. Merinding banget ya. Ada friend logic. Sapa dulu dong friend logic. Sapa dulu ya. Iya. Mana ini kameranya? Kameranya ada 1, 2, 3. Yang tengah aja deh, biar friend logicnya lihatnya enak. Ya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim Jejak Jejak Mitologi, ya, tidak bosan-bosan akan selalu hadir di layar YouTube Anda. Ya. Ya. Bener banget. Di malam hari ini kita emang mencoba untuk di outdoor. Outdoor lagi. Jadi mungkin ini tuh salah satu tempat yang emang setiap lalu lalang kita selalu kayak tertarik buat kesini, walaupun mungkin dari segi visual cuman jembatan kecil. Jalan kecil, pemandangan Di balik kanan yang kiri. Nah, jembatan itu. kecil ini nih ada yang Sesuatu besar. yang besar, iya. Itu. Bukan besar lagi ya. Besar banget lah ya. Besar banget. Wah. Kita kasih tahu dulu buat friend logic, kita masih di daerah Subang juga nih. Subang ya. Ya, Bal ya. Jadi di Subang ini banyak tempat-tempat yang tempat-tempat yang emang diceritakan banyak banget yang banyak untuk banget horornya iya, dan untuk diangkat ke layar YouTube iya, friend logic. jadi yang gitu. belum tahu tentang kisah-kisah cerita-cerita horor di Subang kan, jadi sekarang kalian ada mencari tahu ada tempatnya. Iya. Di mana lagi kalau bukan di Jejak Jejak Mitologi. Nah. Ya, sekarang kita ada di salah satu jembatan yang banyak banget cerita horornya, dan ini yang dirasakan oleh tim juga pertama kali datang ke sini emang dari Iqbal sendiri ya. Langsung benar-benar Berasa sesuatu sesak, panas kayak ada himpitan gitu ya, ya. padahal Bal, ini udara emang cuaca lagi benar-benar Lagi Iqbal sejuk-sejuknya. tumben banget ya bisa merasakan ya. Nah, mungkin Iqbal memang udah semestinya Iya. harus ngebantu kita. Mungkin udah terlalu sering juga Sering ya. juga. Bisa jadi. Ikut konten. karena saya sering bergabung dengan anda semua. Jadi bisa merasakan juga sekarang. Ya, alhamdulillah mungkin suatu Alhamdulillah ya. ya iya, mau nggak mau kan berarti harus disyukuri Bener banget. apapun itu kan. Nah, kononnya sih kayak Obi pernah dengar cerita nih. Mungkin beberapa orang atau friend logic yang sering lalu lalang ke jalan ini mungkin hafal kita ada di mana. Tentunya ini kan masih daerah Subang. Nah, Ini jalan aktif jalan juga tuh, ada aktif mobil juga, kan, alternatif, ada mobil motor pasti lalu lalang ke sini. ada mobil kan, jadi emang ini jalan yang aktif dan Yang aktif masih aktif. Walaupun ini berhubungan sih, Bi, berhubungan walaupun antar- ini udah lumayan larut malam, tapi jalan ini masih sering digunakan buat kendaraan umum yang Iya. lalu lalang gitu. Nah, kononnya itu sendiri terbal. ya ini suara mobilnya emang Mobilnya nggak bisa di
Karena Bisa emang dikecilin. ini jalur aktif ya, Iya, aktif. Nah, Karena ini hubungan antara kabupaten, antara apa? kecamatan. Kecamatan. kecamatan juga. juga. Ya, katanya Bisa sih, Bal, lewat sini. ini kononnya kan katanya beberapa udah kayak cerita rakyat. Katanya dulu di sini tempat pembuangan mayat. Nah, Oke, benar banget. Elvin pernah dengar? Iya, jadi mungkin zaman PKI ya kalau nggak salah. Jadi emang dari zaman PKI itu di daerah sini itu emang pembuangan kayak mayat itu orang yang dibunuh lah. dan menjadi kebiasaan dengan adanya banyaknya yang gue tahu Kasus-kasus, ya. dari informasi yang emang beredar kan, jadi tempat paling strategis buat aksi kejahatan. Aksi kejahatan. Salah satunya entah itu begal, penjambretan. Hmm, Makanya dia sekarang di sini kita berada di tempat yang emang titik katanya ya, pembuangan si si korban-korban korban-korban tersebut. itu. Jadi bukan hanya buat pembuangan aja, Bal. Tentunya di sini juga yang Obi rasain. Sabar Logik. Agak ke distract sama suara mobil tadi. Jadi yang Obi rasain juga ya, Bal, ya, di sini tuh bukan kayak cuman untuk aksi kejahatan kayak pembuangan mayat atau pembegalan, tapi di sini yang Obi rasain memang ada energi yang sangat besar di sini gitu. Energinya tuh yang bener-bener yang Obi lihat lagi tuh, kalau kita kan manusia tuh kan kayak punya tempat tongkrongan, kayak ibaratnya apa sih, Bal, tempat tongkrong itu? Alun-alun. Ya, home base atau satu tempat perkumpulan lah. Iya, alun-alun kota. Kantor. Ini tuh kayak gede banget gitu. Bukan Nah. cuma home base doang, bukan cuma kantor, tapi itu kayak alun-alun. Ya Alun-alun. kita julukin aja, kita tuh akan menelisik alun-alun tapi dari alam yang Nah, itu. Ya. benar. Itu yang- alun-alunnya makhluk halus nih. Iya, yang Obi heranin gini. Beberapa Obi ikut syuting Jejak Mitologi, baru kali ini memang ngelihat kok ada alun-alun yang astral gitu. Perkumpulan kayak makhluk-makhluk goib untuk kayak ya saling bertemu, entah itu asalnya dari mana, mereka kayak main di sini, nongkrong di sini gitu. Jadi yang bener-bener yang Obi lihat bener-bener yang banyak banget, Bal. Banyak banget yang kayak jenis apapun datang di sini. Tapi yang uniknya, alun-alun kan itu bulat kan pada umumnya kan. Iya. Nah, begitupun alun-alun astral itu pun yang Obi lihat bulat. Nah, yang jalan kita berdiri ini itu adanya di tengah-tengah. Tapi yang uniknya lagi, ada beberapa makhluk-makhluk yang untuk mau kayak sekedar mau ngumpul di sini, nongkrong di alun-alun ini, mereka memang harus kayak ngelewatin dulu kayak gerbang, tapi ada penunggunya. Iya, jadi harus ada akses izin. Ada akses izin dulu. Jadi uniknya tuh mereka tuh kayak seperti kita gitu, kayak manusia. Begitu mereka mau masuk pun ditanya dia dari mana, dia asalnya dari mana. Kalau dia pun jelas punya identitasnya dari mana, dan mereka boleh dimasukin dan kumpul di sini semua jadi satu. Oh, berarti di alun-alun itu nggak sembarangan makhluk halus itu masuk gitu. Nggak sembarangan, tapi kebanyakannya mereka memang diterima, tapi dengan satu syarat, ya mereka ditanya dulu sama penjaga yang si alun-alun goib ini gitu. Iya. Seperti itu. Tapi dari kejadian kenapa bisa adanya alun-alun ini yang lebih lihat, Bal, karena memang sebelum ada tragedi pembuangan mayat, kayak ada pembunuhan, pembegalan di sini pun alun-alun itu memang udah ada dari dulu. Cuman kenapa memang alun-alun energinya itu sangat besar, makanya yang Obi lihat mungkin ada beberapa energi yang sangat menarik untuk orang-orang yang mau melakukan kejahatan tuh ada dinya di sini gitu. Jadi semakin orang kayak membuang mayat, ada pembunuhan, ada kriminalisasi, jadi ya semakin menjadi alun-alun ini gitu. Dan kita bisa lihat juga emang biasanya ya, berarti si korban ini dibuang ke bawah sungai ini. Nah, jadi buat Friend Logic yang emang belum tahu, di bawah jembatan ini emang ada sungai. Kita bisa lihat sih. Sungainya tuh nggak besar. Emang nggak besar ya. Lumayan sih. Nah, ini mungkin biasanya si pelaku-pelaku itu dengan asal buang Melemparkan. ini, atau emang ya bisa jadi asal lempar ya nggak, tapi bisa jadi juga
bisa lewat ke bawah dengan menghendap-hendap gitu, Bi. Nah, yang Obi lihat lagi sih ya, dulu memang di sini tuh kayak ada semacam, nggak tahu ini sumur, nggak tahu memang kayak semacam lobang memang untuk sengaja digunakan buat pembuangan mayat gitu, Bal. Soalnya yang Obi lihat, ini zamannya bukan zaman sekarang, udah lama banget, Bal. Ini pun jalan ini pun masih belum ada. Belum ada ya, masih Jadi masih jalan setapak Malah ya? jalan setapak, dan ini yang kita sering lihat kan kanan kiri kebun apa? Kebun tebu. Kebun tebu. Yang Obi lihat tuh dulu kayak semacam pohon karet gitu banyak ya. Banyak pohon-pohon tinggi Pohon-pohon lah. tinggi dulu. Cuman memang yang Obi lihat sepintas tuh memang kayak ada beberapa mayat yang dipotong-potong Hmm. sama orang, dan orang itu yang motong-motongnya sambil ketawa dengan temennya sambil bercanda. Gitu. Berarti kayak psikopat gitu ya? Ya bukan lagi psikopat, ini lebih kayak Lebih bener-bener psikopat udah ya? kayak gak punya nurani. Iya, itu zaman dulu kayak yang Obi lihat memang dipotong-potong mayatnya sambil dilempari. Nah, dilemparin tuh yang Obi lihat memang bentuknya bulat. Bulatnya tuh memang nggak itu tahu sumur iya. atau memang lubang sengaja yang dibikin sama mereka gitu buat pembuangan mayat. Oh, jadi kayak kasusnya hampir sama dengan film 30 SPKI. Nah, itu yang Ada Obi, sumur lubang yang Obi buaya curiga itu. tuh ada beberapa itu. Cuman di sini pun saking udah yang tadi Obi bilang udah di sini alun-alun gaib, kayak ada daya tariknya. Jadi buat untuk beberapa orang yang ngelakuin hal kejahatan pun tertariknya untuk di sini, karena memang di sini memang ada daya tariknya buat untuk ngelakuin kejahatan gitu. Berarti jangan-jangan si pelaku-pelaku yang ibaratnya melakukan aksi kejahatan di sini pun kayaknya dia juga udah tahu, Bi, kalau di sini dulunya emang banyak banget Kayak pembuangan. iya dibuangnya ke sini. Nah, Makanya dia jadi- jadi oh ya di sini aja nih. Karena dari dulunya udah ada daya tariknya. jadi Apalagi emang jalannya juga kalau udah jam segini udah lumayan sepi ya, banget. kalau Udah emang sepi ya. kalau emang dijelasin emang ini benar-benar jauh banget dari pemukiman, jauh banget dari adanya apa ya kehidupan manusia. Kehidupan mungkin beberapa ada warung-warung kecil, cuman kan kalau jam-jam segini udah tutup. Nah, yang uniknya lagi, Bal, bukan unik sih, ini lebih tepatnya miris si Obi kayak ngelihat ada sosok dulu. Ada kejadian yang sangat mengerikan sih menurut Obi. Ini dimana ada orang laki-laki yang memang dia keadaannya masih hidup, dia dipegang sama laki-laki, beberapa laki-laki juga. Yang kejamnya tuh dia dibunuh, anusnya tuh ditusuk pakai bambu sampai meninggal. Anusnya ditusuk pakai bambu. Sampai meninggal. Itu awal permasalahannya. Obi bisa lihat nggak ada permasalahan apa dulu? Yang Obi curiga ya memang masih ada hubungannya, yang kata Obi yang ada beberapa mayat yang dipotong-potong itu kayaknya memang waktunya hampir berdekatan. Hampir berdekatan. Oke, berarti di sini tuh emang yang makhluk-makhluk apa ya yang kayak tersiksa gitu ya. Jadi kebanyakan tuh Iya. emang Ya jadi tadi juga di sini mungkin ya masih banyak pohon sisa-sisa yang emang mungkin peninggalan zaman dulu. Zaman juga. dulu yang pohon Karena emang besar. pohonnya di sini dia ada 2 pohon yang benar-benar tinggi. besar. Ya itu yang tadi Obi bilang pertama kali kita datang, Bel, mau lihat aksesoris yang matanya keluar nggak? Itu persis banget ada di atas kita. oh iya. Boleh langsung ke sana, Bang. Iya, kita makanya mau nyamperin sekalian nanti ada Kang Bule juga. Di sana ya. Iya. Kita bakal nyampe ke pohon. Nah, tadi Bal nih, yang tadi Iqbal berdiri deket jembatan situ, itu tuh ada sosok loh, Bal, sebenarnya. Sosoknya itu, jadi dia tuh kayak bergelantungan gitu di tembok jembatannya itu, tapi dengan keadaan dia cuma nongol setengah badan. Tapi kakinya nggak sampai ke bawah. Itu di mana? Tadi di belakang banget. Di belakang Iqbal banget nih, yang di sini nih. Nah, Oh di bawah jembatan ya? nah di bawah jembatan di sini, gitu. Itu sosoknya tuh hitam, kukunya panjang, rambutnya botak, cuman kayak ada beberapa rambut yang cuma 1 helai 2 helai, tapi matanya keluar gitu, gede gitu, bukan keluar kayak gede Iya. banget gitu. Iya. Ih, Tapi dia sebenarnya nggak usil dan nggak ganggu, memang dia diamnya sukanya seperti itu. Di situ dong? Iya, di situ doang. Dan yang kenapa, Bi? Ini kan dikenalnya emang angker ya. Tempat ini tuh emang angker kan. Dan emang bukan 1, 2 atau 4, 5 makhluk aja kan yang ada di sini. Dan kenapa bisa sampai benar-benar
seangker itu, dan apa yang menyebabkan ini angker? Apakah ada gangguan sosok makhluk-makhluk lain yang tadi selain Obi ceritain yang sering mengganggu, atau yang mungkin cara mengganggunya itu seperti apa? Nah, kalau yang Obi lihat tuh cara mengganggunya tuh dari makhluk yang di sini tuh random, Bal. Jadi ibaratnya karena ini perkumpulan kayak alun-alun yang Tobi cerita ya, Bal ya. Jadi ada beberapa makhluk yang pengen menjahili yang sosok yang berkendara di sini pun itu nggak bisa di katain adanya ini, cuman kayak random gitu. Siapapun yang menjahilkan itu makhluk itu ya mereka lagi pengen aja gitu. Makanya beberapa di sini kalau ditanya apa sih yang biasa sosok di sini yang menjahili, Obi ya nggak bisa ngelihat karena di sini random, siapapun bisa ngejahilin gitu. Oke. Saking banyaknya makhluk-makhluk yang di sini, jadi ya begitu random. Nah ini, Bukan, masih di depan, Bal. Bukan di ini sini. Bukan. ini kalau friend logic tahu ya. Oh, masih Ini jauh kita- ternyata. Agak menjauh dari jembatan karena emang pertama energinya dari tadi emang berat banget, dan Berat banget ya. biar friend logic juga tahu kalau kita di sini tuh bukan hanya jembatan, dan biar tahu juga semencekam apa sih di sekitar jembatan ini. Bener banget. Makanya kita Ini bakal kalau explore. di belakang ini gelap banget ya. Nah, Nggak ada kalian bisa lihat penerangan. sendiri. Nah, nih saya center ya. Jadi emang benar-benar nggak ada Nah. penerangan banget. Tuh, Nah, lumayan friend logic. tuh. Ya enggak? Kalau ini dimatiin, Gelap gulita. tamatlah riwayatmu. Anak muda. Nah, Oke. yang tadi Iqbal ceritain ada aksesoris. Iya. Itu adanya di pohon yang bentar lagi kita sampai, Bal, di depan di situ. Tuh, ini udah tuh Ini dari beberapa skit pohon ini juga ada. samping kiri kanannya udah bener-bener kayak rawa ya. Rawa Bener-bener. masih rawa. Kanan kirinya masih rawa banget gitu. Ini hutan apa ya? Bisa dibilang kayak Bisa hutan. dibilang hutannya juga random apa jadi isinya tuh apa aja gitu. Nggak ada akses Pohon-pohonnya masuk gitu. juga Nggak ada. karena ini jalannya menurun kan di bawah sungai. Emang dari sebelah kanan tuh sebenarnya gede banget ya. Hmm. Benar-benar gede banget dari sebelah kanan. Kita jalan maju ke sana kok di belakang kayak merinding banget ya. Karena pada ngikutin. Sebenarnya ada sosok yang dari tadi ngikutin kita, Bal. Obi nangkep ada satu sosok dia yang bener-bener yang pengen ada yang diceritain gitu. Iya. Nah jadi bisa dilihat juga nih. Tuh. Ini sebenarnya kita bisa turun ke bawah. Cuman ini aksesnya nggak memungkinkan aksesnya juga. Tidak memungkinkan. Nah ini ada tebu juga nih, Coba sebagian Iqbal tebu. ke bawah. Tadi udah. Oh, udah. Oke, ini Kita nggak boleh ke bawah. takut ada Ular. ular juga ya. Iya. Iya. Ular dengan ular bener-bener Iya, ular, bukan ular. ular Bukan. yang Takut ada ular yang. Kayaknya Nah, Kita nggak punya BPJS soalnya. di sini ada sosok apa ya? Apa Pit? Kayak gede banget. ya. Kayak apa ya? Warna hitam. Iya. Apa namanya? Wow. Wow. Memang di situ Nah ini Bi. Bukan ya? bukan masih di depan, Bang. Ya Allah jauh banget. Nah, bentar lagi nih friend logic. Tadi Obi nyampe mana sih? Jadi ada sosok yang bener-bener tadi pas Iqbal bilang Oh, ini Aubi. oh iya bener ini Oh nih, Bal. ini bener Nah, kan. friend logic yang tadi Obi sempat bilang ke Iqbal waktu kita pertama datang ke sini kan kita memang bukan disambut ya, Bal. Apa ya, Bal? Mungkin nggak sengaja lagi Nggak nangkring. sengaja. Jadi aksesoris. Ya lagi. Jadi duduk-duduk bergelantungan di santai. atas itu benar-benar. Bal sini aja Bi. Takut ada mobil. Jadi bisa dilihat lah. Seseram apa ini pohon. Pantas saja kan aksesoris ini betah. Ya, nggak betah Betah. di. Jadi yang benar dia tuh di atas lagi duduk bergelantungan. Nah, apa dia juga sering melihat atau menunjukkan eksistensinya kepada teman-teman yang atau pengendara-pengendara yang lalu lalang di sini? Yang Obi lihat dia energinya sih nggak terlalu besar banget. Jadi, Bal, Iqbal kan masih kurang merasakan ya. Masih mungkin Wih, ini pegel banget ini tiba-tiba ini sakit banget. Kang Bule bisa di ini dulu.
Obi mau di ini Mana dulu, Kang Bule dah? Kang Bule. Nggak usah, udah nyantai. Jadi emang di Kita belakang, fokus lagi, fokus aja, fokus. jadi emang di belakang ini energinya gede banget. Mungkin apa ya, bukan makhluk biasa gitu, sebangsa siluman lah. Tapi ya udah, dia sebenarnya sih nggak mau nyerang, cuman karena memang energinya yang besar, ke Obinya emang kerasa banget. Bener banget. Ini udah. Mungkin kita agak nyebrang ya. Jurus ke sini ya. Sana aja. Nyebrang aja Kita ya. nyebrang Biar sini. biar enak aja ngobrolnya gitu Terus ya. ditambah juga nggak ngeganggu apa lalu lintas. Jadi kan yang tadi Iqbal, si sosok aksesoris ini gimana cara mengganggunya kan? Iya, mau nanya itu. Heeh. Jadi mungkin kan Friend Logic juga di rumah kan penasaran kan. Itu gimana sih kalau menunjukkan dia apa? Cara mengganggu dia tuh kayak gimana kalau misalkan ada yang mau emang tahu lokasi ini dan lewat gitu. Terus ya jadi Friend Logic tuh sekarang nggak akan bertanya-tanya lagi kalau Obi udah ibaratnya ya kita kasih tahu lah ke mereka cara mengganggunya dia tuh, terus cara mengantisipasinya juga nanti kita kasih tahu. Jadi kalau, nah ini nih yang uniknya dari sosok si aksesoris ini, dia tuh sebenarnya energinya tuh nggak yang jahat banget untuk mengganggu sampai membuat fatal pengendara kecelakaan Iya. gitu. Cuman memang dia tuh kadang nunjukinnya tuh spontan gitu, bikin orang amsyong. iya, bikin orang kayak cerak gitu. Cuman memang dia nggak ada tujuan buat nakutin orangnya buat kecelakaan, tapi memang dia kadang dia juga nggak sadar kayak mau nunjukin ke orang yang lewat, dia pun nggak sadar dia kalau dia tuh sebenarnya nunjukin gitu, dia pun nggak sadar hal itu gitu. Cuman kalau ada beberapa orang yang lihat wajahnya itu sangat serem sih Bal, menurut Tobi. Jadi mukanya sih sebenarnya nggak hancur, nggak lebam, nggak apa segala macem. Cuman ini matanya tuh kayak copot satu tapi kayak ngegantung di pipinya sebelah kiri. Wow, ngeri juga ya. Itu Aubi yang ditangkap itu dulunya kenapa tuh bisa, maksudnya bisa sampai matanya Lepas. gitu? Aubi gimana? Ya dulunya Apakah kecelakaan atau dibunuh atau gimana? yang yang uniknya tuh, anehnya tuh, dia tuh sebenarnya energinya tuh bisa berubah-berubah. Wah, berubah. Nah, udah balik lagi ke sosok aksesoris tadi kan. Dia kan mungkin cara nunjukin atau cara nunjukin dia buat ngeganggunya kan, kata Obi tadi bilang tiba-tiba ngagetin kan. Ada lagi nggak Bi selain Aksesoris ini? iya? Ada sih sebenarnya yang sering dia kayak sosoknya tuh kayak anak kecil, cuman hitam banget, cuman dia jalannya kayak kodok Bal. Jadi kalau misalkan ada pengendara motor, ini khususnya pengendara motor, kalau yang Obi lihat tuh dia dari waktu maghrib sampai malam hari, kalau misalkan ada motor dari arah sana mau ke arah ke sana, nah si anak kecil ini tuh pasti akan ngikutin, dia lompat-lompat, tapi dia cuman kayak anak kecil gimana sih kalau lihat ada motor tapi dia kayak bercanda gitu, dia ngikutin terus. Tapi itu bisa ngebuat orang kecelakaan nggak sih si Nggak. anak kecil ini? Nggak ada sama sekali. Cuman beberapa mungkin kalau orang yang merasakan lagi bawa motornya dengan kondisi dia lagi kosong, dia akan merasakan ada yang ngikutin. Tapi kalau kita yang mengendarai motor karena Lagi ketakutan, fokus, ya. karena kan kebanyakannya orang kalau misalkan mengendarai motor di tempat yang sepi kan, Iya, itu Pak. karena ketakutan, Pikirannya, iya. pikirannya jadi fokusnya dia karena ngebut gitu. Seperti itu. Berarti emang Di sini bukan memang beda-beda lah. beda-beda. Beda-beda cara untuk menakut-nakuti mungkin ya. Cara menunjukkannya emang beda-beda. Ada yang tiba-tiba bergelantungan di atas, ada yang ngejar-ngejar, dan ada juga yang sampai dibonceng. Kalau dibonceng yang Obi lihat nggak ada. Belum ada. Sampai se-ekstrem gitu belum ada. Cuman ini ada satu sosok Bal, dari tadi pas Obi masuk, dari beberapa ini sosok banyak, dia sempat sadar nih ada Obi di sini. Dia kayak keluar dari kerumunan
perkumpulan mereka di alun-alun itu kayak tadi nyamperin Obi gitu. Dia sosoknya cowok, cuman tanpa kepala. Dia jalan kaki dengan yang cepet banget, cuman yang anehnya dia sambil nenteng kepalanya sendiri. Ada. Tanpa kepala, Tanpa kepala. kepalanya di Kepalanya itu ditenteng gitu. sendiri. Wah, banyak ya yang ngeri-ngeri ya. Ya. Cuman yang dari tadi dia kayaknya memang dia ada yang pengen disampaikan, diungkapkan gitu. Cuman Obi ini curiganya sebenarnya dia bukan mau mengungkapkan kehidupannya dulu, cuma dia kayak yang pengen ngasih tahu kehebatannya dia sewaktu dia hidup. Tadi kok ada yang ketawa, kedengeran nggak sih? Dari belakang. Aksesoris yang tadi Ada yang ketawa, sumpah. Dari belakang, dari sini. Ya mungkin ada yang ketawa. Oke, lanjut. Lanjut tadi yang sosok tadi. banyak banget emang suara yang ketawa di belakang apalagi. Iya, Belakang-belakang ini. Tuh kan pada ketawa. Komo ini nih, Ustad, ini ada apa nih? Coba salah satu tengok dong ke kru. Nah, buset, itu yang ketawa banyak dari banget tadi nih. ternyata. Ada buta. Oke. Bisa untuk karena penasaran sama sosok yang kepala buntung ini, bisa ada Kang Bule untuk masuk ke dalam sini karena ada yang disampaikannya apa kira-kira? Ya makanya Obi juga ada beberapa pengen tanyain ke Kang Bule, soalnya si sosok si cowok ini tuh bukan kayak pengen menceritakan dia matinya kenapa, tapi dia kayak pengen menceritakan sewaktu dia hidup tuh dia tuh kayak hebat gitu. Oke. Makanya Obi pengen ngorek dia kenapa sih bisa mati sambil palanya ngebuntung tapi dia nenteng pala sendiri. Silakan, mana ini Kang Bule? Tim, silakan jemput tim. Udah agak Ini Kang Bule capek banget, alhamdulillahnya, tapi Nah, Friend Logic udah ada Kang Bule Iya. nih di sini. saatnya kita menelisik lebih jauh. Jadi tadi terakhir kita membahas tentang sosok kepala buntung, Kang. Iya. Kepala buntung yang Obi tangkap mungkin dia bukan nunjukin tuh bukan kayak pengen nyerang atau tapi emang dia tuh katanya ingin ada yang disampaikan. Nah, menurut Kang Bule atau Obi, kira-kira sosok dia itu mau menyampaikan apa, pesan apa gitu? Ya, tentang masalah dia sebenarnya mah masalah pribadinya. pribadi, tentang masalah pribadi dia. Masalah yang pernah di masa hidupnya atau? Iya, masa hidupnya. Soalnya kan itu ninggalnya nggak wajar. Meninggal. Itu yang sosok Iya. buntung itu. Iya, nggak wajar. Iya, Dia benar. meninggalnya gimana? Benar. Kenapa emang? Nah, itu yang tadi Obi mau diungkapkan itu bener apa enggak sih, Kang? Jadi si sosok yang laki-laki kepalanya buntung kan, tapi dia anehnya tuh dia nenteng kepalanya sendiri. Iya. Cuman Obi curiganya tuh dia tuh dulunya kayak punya ilmu gitu, Kang. Makanya meninggalnya nggak wajar tuh dalam artian memang Kayak pengen disempurnain gitu ya. Jadi iya, Bisa jadi. kalau ini apa? Dia kan punya ilmu. Jadi pengen disempurnain. Jadi sosok ilmu itu pengen lepas dari dia. nah itu yang tadi Obi curiga, cuman Obi pengen ngomong, pengen diyakinkan lagi sama Kang Bule bener nggak sama-sama nggak penglihatan Obi sama Kang Bule. Jadi si sosok ini yang kepalanya buntung itu punya ilmu. Iya. Ilmu kebal atau Kebal. kebal. Iya Jadi benar. dulunya ya, Eh, ya apa ya? Jawara lah. iya Jawara. benar, Model jawara. benar. Terus dicari-cari orang atau Dicari-cari gimana gitu ya. kan sampai Akhirnya kepalanya di putus gitu. Jadi sebenarnya itu tuh kepala tuh dipisahin om, sama si raga itu sampai ninggalnya juga dipisahin. Oh kayak ini ya, kayak Ilmu apa, rawa-rontek. rawa-rontek. Rawa-rontek gitu. Oh iya, benar. Iya, jadi memang yang Obi lihat pun gini, Kang. Dia tuh pas yang Obi yang berdiri tadi kan, pas kita mau ngambil gambar. Jadi sosok itu tuh memang dari antara sosok yang paling banyak. Kenapa dia tuh kayak yang robos keluar mau ngedeketin kita gitu. Tapi dengan jalannya yang kayak bener-bener di Jawara Gaga, Iya. tapi yang dia bawa kepala sendiri. Kepala sendiri. Nah itu yang bikin Obi tadi agak mundur kok, ketakutan juga gitu.
Tapi memang nggak ada niat jahat sama kita, Enggak. cuman dia kayak pengen nunjukin. Dan dia ada yang mau disampaikan apa kira-kira? Udah ada yang menyampaikan belum ke Obi atau Kang Bule? Yang hobi Apa dia bicara satu kata dua kata gitu? dia sih nggak bicara ya. Cuman memang Obi kayak ngerasain dari energinya dia tuh kayak pengen kayak nunjukin kalau dia tuh dulunya memang orang hebat apa yang tadi omongin Kang Bule. Cuman gitu doang. Nah terus ada sosok lagi nggak sih yang kayak pengen apa ya namanya ya? Pengen ngungkapin sesuatu gitu pengen ke Aobi atau pengen ke dieksplor. Kang Bule ya? Ada sosok lagi nggak selain yang itu Banyak sih. kepala buntung itu? Yang paling menonjol gitu kan, yang paling mungkin emang banyak yang menonjol, cuma yang menurut Aobi menarik gitu. Iya itu sosok yang kepala itu. Kepala buntung aja. Iya. Cuma itu doang. Memang dia tuh kan yang tadi Obi bilang ini kan alun-alun kan. Iya. Dia tuh memang kayak bener-bener kesadar di sini tuh ada yang mungkin dia bisa merasakan energi dari Kang Kehadiran, Bule, dari Obi atau yang sekitar sini, makanya dia tuh kayak yang keluar dari keramaian itu kayak keluar gitu, kayak langsung kayak set Jadi gitu. dia yang paling eksis lah. Iya. Obi Apa? bener Kang Bule. Tadi kan nggak boleh bilangnya si sosok cowok ini apa Kang? Di itunya sama dia kan punya ilmu ya. Iya. Yang Obi lihat dia lehernya tuh sebelum dipenggal dia ditekan bambu tapi warna kuning. Iya memang itu senjatanya yang sampai meninggalnya itu. Jadi kayak bambu kuning itu apa kalau zaman dulu mah Ininya lah apa? senjata yang Iya, mematikan mematikan. lah, mematikan dengan bambu kuning om. Iya, Semacam jadi- tombak gitu ya. Iya tombak. Jadi si cowoknya itu tuh sebelum dipenggal tuh memang dia kayak yang sama ada beberapa orang yang Obi lihat tadi kan. Lehernya tuh kayak yang ditekan pakai bambu kuning baru Penggal. Iya, Hmm. iya sampai meninggalnya itu. Jadi kelemahan sisi keilmuannya dia, kelemahannya dia. itu. Iya, dengan bambu kuning itu. Kelemahannya. Setiap ilmu itu pasti ada sisi kelemahannya Benar banget. masing-masing. Pasti ada. mempunyai kelemahan ya. Iya, Oke. Mungkin satu persatu emang semuanya udah penyebab angkernya ternyata emang dari banyaknya korban yang di sini dan bisa jadi banyak arwah yang penasaran dan Karena meninggalnya iya juga meninggalnya nggak wajar. wajar. nggak wajar. Mungkin jadi dia tuh merasa apa ya nyaman di tempat ini dan tidak sedikit juga yang banyak banget buat apa ngalamin tentang kejadian-kejadian horor di jembatan ini. Terutama si aksesoris dan tadi anak kecil sampai tadi kepala buntu kan ya mereka mempunyai story-storynya masing-masing. Jadi kayak alun-alun gitu Iya. ya. Iya, Ternyata Tempat emang alun-alun banyak gitu banget ya. macam-macamnya ya. Banyak banget Kang, banyak banget. Kalau mungkin diceritain kita nggak akan cukup sampai 2 hari, malah 1 minggu kayaknya. Benar. Jadi buat teman-teman yang lewat daerah sini harus hati-hati ya. Ya, dimanapun berada friend logic kalau untuk melewati suatu jalan ya memang harus hati-hati. Stay fokus dan Kita Selalu jangan baca lupa doa lah. berdoa. Jadi kalau yang di bawah itu kayak gua om. oh ada gua. Iya. Kalau Iya. dilihat mata batin kita. Oh secara batin. Jadi, iya. Jadi bentuknya gua. Jadi itu kayak ada orang tertapak dulunya sampai satu siapa tadi teh? Sipa. Sipa. Oh, Om Kebel. Sampai Kameramen. lari dia. Kameramen. Kameramen Mana lari. kameramen? Heeh. Oh Tapi ini. tadi ada gambarnya. Nggak tahu tertangkap nggak om? Ke shoot gak? Bel? Maksud nggak? Enggak. Oh gelap. Gelap. Ya. Sampai Oh, lari sayang dua, banget ya. dua kamera itu. Tapi sebenarnya memang sih yang Kang Bule omongin di situ ada gua, Obi kan karena memang nggak ngelihat guanya itu ya Kang ya. Cuman memang tadi memang ada sosok kayak ular. ya memang di situ. Cuman Obi kayak nggak mau berani Nah. menceritakan gitu. Tapi berhubung Kang Bule udah menceritakan, oh berarti bisa jadi memang ada sangkut pautnya sama gua itu Iya. gitu. Sosok si ular besar itu. Ya emang tadi proses izin juga kita udah briefing ke Kang Bule kan katanya emang kita jangan terlalu membahas ke area situ dan emang kita tujuannya bukan untuk mengusik-musik keberadaan apa ya ibaratnya penunggu yang emang benar-benar energinya kuat kan
kita cuman di sini kan ingin tahu, mencari tahu penyebab atau angkernya kenapa bisa dijuluki jadi jembatan angker lah, atau tempat-tempat angker yang menurut aduan masyarakat gitu kan. Jadi ya kita fokusnya ke hal-hal yang emang berhubungan sama jalan ini atau jembatan yang pembuangan mayat itu. Terima kasih Kang Bule. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Obi, terima kasih Elpin, Terima kasih untuk jejak mitologi. untuk Maksudnya Friendlogic yang udah Friendlogic. stay nonton kita Ya, tunggu ada episode spesial di bulan ini bulan ini. atau bulan depan, pokoknya pantengin terus, ada episode spesial di salah satu tempat yang mungkin kalian sudah tidak asing. Cluenya apa? Eksistensinya, Cluenya apa? cluenya tempat orang-orang yang ingin sembuh. Nah, terus identiknya itu warna putih Warna putih. gedungnya. Ya. Nah, Selanjutnya harus ikutin. iya. Terus. Makanya jangan sampai ketinggalan LB yang belum subscribe. sehat. Yang belum subscribe apa Pin biar nggak. Oke, yang belum subscribe, di subscribe dulu, di share, jangan lupa. Pokoknya buat Friendlogic harus ikutin terus jejak mitologi ya. Untuk Kang Bule nih buat Friendlogic apa yang mau disampaikan? Dan sekalian kesimpulan di malam hari ini. Simpulannya gimana ya? Ya tetaplah nonton gitu, nonton bareng-bareng gitu. Nonton bareng-bareng katanya tuh guys. Keluarga. Nah, sama Bener keluarga, banget. satu RT, satu kampung. Kampung. Bila perlu nobar. Nobar. Nobar jejak mitologi ya Kang. Jangan nobar bola terus. Ya, nonton Sekali-sekali nobar jujurigan. Nah, itu. Ya kesimpulannya kalau dari Iqbal ya di episode malam ini emang semua tempat mempunyai energi yang luar biasa, mempunyai story-story yang mungkin beda dari yang sebelumnya. Kalaupun ada yang sama tapi pasti ada bedanya. Jadi apapun siapapun kalian yang melewati jalur ini, yang tahu jalur ini ya stay hati-hati dan Stay safe ya. ya stay safe, selalu berbaca doa, selalu berdoa, berbaca doa, Berbaca dulu. selalu Semangat berdoa, itu. selalu ingat keluarga di rumah karena pelan-pelan, alon-alon asal Pokoknya kelakon. hati-hati di jalannya, jangan lupa berdoa buat teman-teman semuanya ya, buat Pakai Friendlogic helm. juga. Jadi kesimpulannya apa yang ada di dunia manusia itu pun sama ada halnya Di di, dunia dunia mereka. Salah satunya yang kita bahas tadi alun-alun gaib. Gitu. Kita pun ada dan mereka pun punya seperti itu. Gitu. Oke. Kita nanti pulang jalan kaki kan? Ya, ya. Jalan kaki. Nanti Elpin kita tinggal di sini. Ayo Kang, coba Kang boleh udah hafal belum? Narasinya belum ya? Narasinya belum kan? Aduh, kalian harus menghafal lagi ya. Kalau nggak Sekarang hafal kalian denda, nggak akan potong goceng. Yaudah dari Elvin dulu coba. Ya udah. Ayo, Narasi, Iqbal, narasi. narasi. Iqbal sila. Ya, mau ngucapin juga dulu nih Bi, buat makasih buat support dari teman-teman. Terima kasih juga buat RB4 Live. Tiketnya enak dipakai dan kamu belum dapat ya. Nanti bakal dapat yang ini yang masih polos bisa diisi buat kalian yang punya brand lokal atau punya bisnis atau wisata atau kuliner, itu bisa hubungi Instagram buat apa ya? Kita bekerja sama. Iya. Ya enggak. Terima kasih yang support yang selalu mendukung Sumur. Oh iya Cafe. Bang. Satu Apa lagi ini? support yang buat kayak t-shirt atau kaos, kalau selain warna hitam pun boleh nggak apa-apa. Iya. Soalnya kita ada beberapa nanti konten juga yang akan ada kostum yang berbeda, Iya benar. bukan hanya hitam aja gitu. Jadi untuk beberapa sponsor atau buat support kita jejak mitologi, selain mau memberi atau mengendorse t-shirt kayak Iqbal warna hitam, selain warna hitam pun nggak apa-apa. Pasti kita akan pakai. Gitu. Oke, jadi buat support Sumur Cafe, ada bakso Alek, terbaru apa Kang Bule? Soto ayam. Soto ayam Mas asal Kuteng. Oh, Mas soto ayam Goteng. Mas Goteng. Nah, Mas soto ayam Kuteng. Mas Mas Kuteng. Mas Mas Kuteng. Kuteng. Terima kasih. Soto ayam Mas Kuteng. Kuteng.
Cuman Sama itu apa? Rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Wah, kita banyak makin jauh loh. Percaya atau tidak, dengan adanya mitos dan ideologi. Tetapi karena kita iya karena kita karena nggak ada sih jadi tetapi aing. percaya atau tidak, dengan adanya mitos dan ideologi, Karena kita hidup di bumi yang sama. Tetapi dengan alam yang berbeda. terus ikuti perjalanan jejak mitologi. Benar. Benar. Alhamdulillah. Lari. Kenapa Elvin? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten ieu sareng saha? Gaduh nami. Narik naon kadarnya. Henteu ieu bade silaturahmi hoyong sarang. Jalan ieu teh sering aya silaturahmi. Punten ieu sareng saha boga gaduh nami? Hah? Tok aya naon aing. Terus bisa ungkapkan dia jalan teh sering celakaan wae kunaon gitu kayak sebabna teh Baheula di dieu. heeh Oh jalan bos kieu. oh jalan tadina siga leutik gitu oh pisan jadi alas gitunya oh Baheula di dieu. oh jadi saha namina atuh kenalkeun Layak. oh Assalamualaikum. sampurasun Iya sarang saha? Saha sih? Robi. Aing Jawa. Oh, Obi tos terang. Bapak Jawara. Tadi kan anu pas Obi meninggal kan, Bapak memang nunjukin ke Obi lamun Bapak teh hoyong nyaritakeun. Cuman Obi teh terang. Namanya Bapak saha? Jangan aya sarian di dieu lain geus di dieu. jadi ngababat dia merenya leuweung gitunya lamun bahasa Sunda nama leuweung gitu Anak lain mbak. Sarian yang nyawa di dieu. Hayang terang atau abdi gitu saha gitu. Saha tapi pasti aya gaduh nami abah saha Nyai boga yang merenya. moal memang kunaon nonton untuk diberenya Sarang Abah saha? Olah sok yang nyawa. Jadi kan Obi kan jadi terang, jadi hoyong manggil teh Abah saha gitu. Jadi bingung lamun gaduh nami, Obi bingung. Tarung jeung aing. Ya Obi mah kali datang dengan tarung. jadi sanes lain jeung kadia teh lain-lain jeung tarung Olah sok ganggu bangsa aing. tuh dia teh ngaganggu bangsat didinya gitu Aing. nya tapi kan abdi ente ngaganggu gitu kadia teh hayang silaturahmi itu hayang terang gitu sejarahna di dieu gitu tempat dieu gitu. Sarian yang saha sejarah. Sarian yang nyawa sejarah di dieu. nya hayang terang gitu sejarah di dieu teh naon gitu hayang terang gitu bisa santai ente bisa santai ente calik bisa diuk kayak bisa diuk ente diuk tah ieu mah kan ngeunaheun abdina ge sok kabeh hoyong terang sejarah nu aya di dieu tempat dieu gitu awal mulana kumaha gitu sampai aya tempat kumahanya jadi pembuangan Mayat. mayat di dieu gitu
bisa nak gitu kumaha awalnya. Jadi abdi teh teu terang nami teh hese gitu, apa abah apa kaua abah wae gitu nyanto saya abah mah kan ngeunaheun abdi na kumaha abah tempat di dieu teh awal mulana gitu sampai aya pembuangan mayat di dieu gitu. Jadi zaman Belanda apa kumaha? Leuwih zaman Belanda jadi para Jawara. Kerajaan keneh meureunnya. Jadi tacan asup Islam gitu. Masih agamana agama Buddha. Jadi Prabu Siliwangi gitu. Subang Larang. Oh, Subang Larang. Jadi abah teh naonna Subang Larang dah. Teu aya eta nama. Abah di dieu teh apa petilasan apa kumaha? Petilasan unggul gitu. Jadi abah teh tadina tetapa di dinya nya di Kebon Awi. Jadi abah teh nyieun jalan ieu meureun. Sampai di Babad gitu nya. Aing dibunuh. Aing dibunuhku. Oh, dibunuh. Dibunuh ku saha? Ku bangsa-bangsa tersep ka aing. Oh, nu tadi Obi pas ninggal abah teh ngadatangan Obi nya. Tadi hoyong anu arek disampaikeun teh mungkin ieu meureun tadi Kang yang Obi cerita tentang bulai. Jadi abah teh gaduh ilmu naon tah? Hayang nyaho ilmu aing naon. Terus atuh. Lamun maneh boga ilmu, langsung ditembong-tembongkeun ka jelema. Nya, mohon. Terus Maneh naon teh deui? nyaho. Jelema eta bakalan sirik ka panteuna. Nya, benar. Bener. Jelema bawa nu nyaho. Benar, Bah. Lamun sia boga ilmu. Sok. Dieukeun ku batur. Nya, Bah. Langsung dipamer-pamerkeun. Jadi intinya, pamer-pameran. jadi intinya mah tong sombongnya bahnya. Kahiji eta Lamun maneh sombong, bakal loba nu tersep ka maraneh. Ayo. Ngolok siapa Gang? bah eta nu nyanduk bedog teh Bah. Nanyak bedogna. Eta nu nyandok bedog eta cekelana abah sanes eta bedog teh. Lain. Eta aya anak buah aing. Oh, anak buah abah. Ada di belakang. Anak buah aing loba. Dia lamun maneh bisa nengalih. Di ditu aya goa. Enggak, ya goanya. Eta pasukan aing loba di dinya. Tadi sahabah nu nembongan di ditu. Di ditaku aing. Oh, pantesan. Lamun maneh niat tadi dia jahat. Aing bakalan aya nu leuwih ditempongan kasarya. Henteu bah di dieu mah teu niat jahat. Aya di dieu mah seukur hoyong terang gitu nya, hoyong hiji hoyong terang gitu petilasana. Oh, apakah ieu ayat petilasana kapungkurna gitu. Nyantosnya bah, atur nuhun pisannya bah. Sampurasun. Nah tadi Friend Logic Elvin baru aja kemasukin sosok yang tadi Obi bilang
ada sosok Stiper om. yang Stiper. tanpa kepala tapi kepalanya di bawah, ternyata itu yang masuk ke tubuhnya Elvin pas di saat kita udah closing tadi di akhir video, dan Elvin bener-bener kerasukan gitu ya Bal ya sama sosok yang si Abah ini. Cuman tadi pas yang tadi bilang yang nggak masuk ke Elvin tuh Bal, si Abah itu tuh nggak mau ngasih nama. Cuman Obi tahu nggak tahu itu nama panggilannya atau itu nama yang dulu dia sama komunitasnya. Yang Obi tahu dulu dia namanya Abah Mamed. Berarti benar dia semangat juga Jawara. Jawara. Cuma yang tadi Elvin begitu kemasukan pun di belakang Obi pun tadi ada banyak apa sih namanya? Jadi bahasa Sunda lagi. Yang tadi bilang ada anak buahnya Bang yang tadi bawa golok. Makanya tadi Obi sempat bilang, Kak, ini yang bawa golok siapa? Oke, jadi ya mudah-mudahan semakin meyakinkan buat pemirsa atau penonton di rumah Friend Logic. Ya kita akhiri tanpa berlama-lama, kita sekarang mau pulang. Karena emang makin malam memang makin banyak banget apa ya, energi takutnya makin gak kekontrol gitu kan. Tadi juga kan tiba-tiba Elvin pas kita udah prepare mau pulang ternyata lagi-lagi dia kerasukan. Habis ya. Tapi sosok yang si Abah ini bagus, dia tuh ngasih wejangan. Dia masukannya ngasih wejangan ya, memang wejangannya tuh siapapun yang punya ilmu jangan pernah disombong, dipamerkan. Mungkin ini yang Obi lihat yang tadi kita ceritakan di awal video kan, si Abah ini kan ada yang sirik, makanya dia dibunuh, dipenggal kan. Mungkin ada beberapa orang yang tidak suka atau sirik ke dia. Oke. Udah, terima kasih, kita mau pamit pulang. Kita terima kasih juga untuk Bapak atau warga sekitar yang memberi izin atau direpotkan oleh kita. Jadi sampai ketemu di next episode. Terus stay tune di Jejak Mitologi. Kita mau bobo, ngantuk. Bye. Boleh, Udah memang menariknya gitu.